Bismillahirrahmanirrahim. Trading dengan 2MA ya. Kenapa saya selalu dengan MA moving average? Maksud saya pengen saya pengen mengulas satu teknik dulu sampai kita menguasai teknik tersebut, agar kita bisa punya dasar fondasi analisa teknikal. Minimal ada satu teknikal yang kita kuasai untuk bisa trade, mencari rezeki di sini ya. MA 2MA dan ada 4 indikator ya, tiga di atas, satu di bawah, satu semuanya adalah standar bawaan. Untuk MA-nya ini pakai 9 masih, video yang awal juga 9, sekarang 20 ya. Kenapa saya rubah menjadi 20? Alasannya begini. Misalkan kita tambah ya, moving average 24 misal ini. 24 yang video yang lalu saya 24 ya. Selesai. Nah, kita lihat perbedaannya. Ini 24 dan 20 ya, yang atas tuh. Yang 24 condong dia ke resisten, mengcover resisten. Yang 20 mengcover harga open dan close. Apa perbedaannya? Perbedaan bagi saya ini ya. Open dan close itu adalah harga yang disepakati, harga jadi, sedangkan shadow atas bawah itu adalah harga penawaran, yang mana harga penawaran juga akan menjadi pertimbangan harga-harga ke depannya selanjutnya. Oke. Tapi kalau kebanyakan MA kita jadinya mumet. mumet ya. Kita hapus salah satu sajalah. Yang pakai 20 dulu ya, pakai 20 sama. Oke. Yang perlu diketahui adalah crossing MA, di mana tren itu ditunjukkan oleh MA yang crossing ya, antara 9 dan 20 tersebut. Bila mana belum ada crossing, itu berarti tren masih kecenderungan turun. Tapi tidak menutup kemungkinan support resisten juga harus kita pahami, kita ketahui di mana letak-letak support resisten yang paling kuat dalam time frame mayor tentunya ya. Nih, weekly supportnya ini yang ada praktalnya nih Pak. Nih, ada praktalnya nih. Ini low-nya ya, low-nya 1445. Ini bisa menjadi support ya, belum break ya. Unbreak. Berikut ini adalah zona ini satu ini. Tapi zonanya ini sudah masuk ya, harga sudah masuk zona ini. Zona koreksi base ini yang di tengah-tengah MA ini loh, masuk di tengah-tengah MA. Nih. Dan 2 candle weekly kemarin itu sudah continue ke bawah semua ya. Supportnya dan berikutnya sudah continue. Berarti ya indikasi penurunan sangat kuat. Namun ini weekly ya. Saya rasa tidak akan banyak yang kuat untuk trader pemula seperti kita lah semua untuk trading di weekly candle, karena nilai poinnya sangat tinggi sekali. Kita larinya ke trading yang sederhana, yang kita mampu lah dengan zonasi yang ada di time frame berikut, karena MA itu mewakili semua time frame dan setiap tren dalam time frame tersebut pasti ada zona-zona yang terbentuk. Makanya kita sebagai scalper ya, kita tradingnya di time frame yang kecil, tapi acuannya juga support resisten yang besar di time frame besar bila mana harga running laju sangat kuat ya. Yang jadi pokok pertama kita perhatikan crossing MA, berikut praktal yang ada dalam tren tersebut. Di antaranya ini praktal atas, praktal bawah ya. Praktal atas ini. Setelah crossing ada praktal. Ini praktal bawah, dia membentuk praktal atas. Meskipun sudah ada crossing MA, bila mana sudah ada praktal resisten ini di break, itu penurunannya condong sudah lemah, jadi tidak akan laju jauh lagi ya. Tidak laju jauh lagi.
Tapi bolak-baliknya ini support kita pakai support di break support berarti masih ada penurunan. Kita cari support terkuat nih, support terkuatnya di ini ada ini ya. Ini ada fraktal ini. Fraktal. Ini support resisten. Iya ya, sini. Di saat cross tunggu ada fraktal terbentuk atau tunggu di saat ada candle penyela. Penyela itu ya kalau trend down ya candle penyelanya bayar candle koreksi lah ya, seperti ini. Dia turun crossing, ini ada buyer masuk, ya kita sell di sini. Ternyata dia sanggup nge-break daripada supportnya ini, tapi di sini sudah membentuk resisten, ya, resisten ini terbentuk setelah adanya buyer ini, candle ketiga. Dia fraktal itu muncul setelah 3 candle berikutnya. Turun, kita sell di sini ya, turun nge-break. Berarti kita masih berani hold. Karena apa? Karena low-nya masih ke bawah, ya. Masih ke bawah meskipun ketarik ke atas ini, dia masih akan mengulang di sini lagi. Nah, contohnya seperti ini. Dia akan mengulang di sini lagi. Dan kalau ini di break, berarti dia masih condong ke bawah lagi. Nih, ini di break ya. Condong ke bawah lagi. Berarti kita masih punya potensi di sini lagi untuk nge-sell lagi sampai ke support di sini terdekat 1-2 candle terdekat. Kenapa sampai terdekat sini? Karena sudah ada indikasi ini resisten ini di break ini. Resisten ini di break ini. Jadi crossingnya itu sudah melemah. Sederhananya begini. Bila mana MA20 itu sudah ditembus oleh harga, itu laju penurunannya sudah mulai melemah. Hati-hati ya. Kalau sudah ada penembusan 2 MA sampai menembus MA yang atas atau yang paling bawah, MA yang besar, meskipun belum crossing, itu tanda-tanda harga sudah tidak kuat laju. Sedikit lagi berarti kita tinggal mencari support atau area-area terkuat di bawah harga laju tersebut. Misalkan di sini ya, ini ada support ya, kita tandai di sini. Supportnya di sini, sebelah kiri. Ya. Ternyata setelah penembusan ini, dia turun ya sampai di sini nggak kuat, dia naik lagi. Seperti itulah. Ya, terus H4 nih. H4 ini kan sudah ada penembusan MA dan 2 kali, ya. 2 kali sudah tidak kuat. Kenapa dia turunnya di sini? Di sini ada dia turunnya di sini. Setelah meskipun belum crossing, setelah dia menembus, dia turun mencari support terkuat di sebelah kirinya. Sebelah sini. Atau nanti kalau drop lagi di mana nih? Tadi di sini ya 1451. Nih. 1451 di weekly daily lah. Terekstrimnya di sini. Ini nanti kalau dia tembus ke sini, kita bisa buy di sini. Ini support terkuat. Support kuat ini, sangat kuat ini di area sini lah ya. Shadow ini lah, antara open dan shadow bayarnya ada capitalnya. Tapi safety-nya ya kita di shadow. Di sinilah ya level harga ini 1104 di area ya ini. Ini akan mengalami pemantulan harga yang cukup kuat. Karena apa? Karena daily ini sudah crossing ke bawah ya. Dan penurunannya sudah 1-2. Kemungkinan dia akan sampai 3 kali bayar di sini dan membentuk lower kedua. Karena sudah ada lower 1. Ya, low 1 low. Biasanya dalam pembalikan arah itu akan ada 3 lower berdekatan. 3
3 lower berdekatan akan ada pembalikan arah. Di daily baru ada 1. Seperti ini loh. Nah, seperti ini. 1, 2, 3 berdekatan sejajar. Dia akan mengalami pembentalan yang cukup kuat. Turun lagi 1, 2, 3 berdekatan. Dia naik lagi. Seperti itu. Karakter-karakter harga seperti itu. Sampai support terkuat yang belum pernah disentuh. Tapi melihat karakter H4 ini, meskipun belum crossing, sudah 2 kali MA yang kuat ditembus, MA yang atas, kemungkinan dia tetap akan naik sampai di mana? Sampai di mana? Bila dia nembus ini ya, resisten ini, dia akan menuju resisten berikutnya di sini. 1551, 1516 antaranya begini. Terus kita stop lossnya di mana? Di support sini. 14, 80, 15 pakai area sini lah ya. Area sini. Kita lihat di time frame kecil. Nih, ya, ini support. Support di sini. Itu sebagai stop loss kalau kita open posisi B. Tapi kita lihat dulu ini. Lihat dulu ini. Setelah break ini ya. Setelah break ini dia akan menuju 15-16an atau 15 nih, resisten sini. Area sini lah. Area sini. Lebih safety-nya di 15-10. Karena setelah break ini, di sini nanti akan ada reaksi harga seperti ini. Akan ada reaksi new reaction, new zona yang terbentuk ditandai dengan fraktal atas, fraktal bawah. Kita zona, kita kurung, dia lepas ke atas ya berarti dia naik. Kalau dia lepas ke bawah berarti turun lagi sampai ke support berikutnya karena support ini sudah lemah. Support berikutnya ya di sini. Terdekatnya. Ini juga support, tapi yang kuatnya di sini. 1465. Kalau dia turun lagi sampai ke area situ ya. Kita trading kecil itu seperti itu. Dengan crossing di saat crossing tunggu ada candle koreksi baru kita open posisi sesuai dengan crossing tersebut. Misalkan kayak ini kemarin ya, kemarin siang saya sudah informasikan seperti ini ilustrasi yang kemarin ini. Nah, dia crossing, dia ada fraktal di atas, ada fraktal di bawah. Saya kurung di sini, saat dia lepas ya dia lari ke atas. Lari ke atas, di saat dia lepas ke bawah ya lari ke bawah sampai support di sini. Tapi berhubung crossing MA, ya dia larinya ke atas. Ngukurnya, take profit ngukurnya seperti apa? Nah ini caranya. Caranya seperti ini. Ini low ini sampai ke atas ini ya. Nih low. Kok tanggal timnya low ke high ya, high ke low ini fraktal low, fraktal atas kita copy ke sini fraktal bawah untuk bentuk-bentuk terbuka. Nah disinilah kita take profit. Jadi setara A, B, C, D take profit. Dan alhamdulillah kemarin Jun ya take profit. Kita lihat di sini ada area apa di time frame besar misalkan. Nah di sini kan ada area supply di sini. Nah ternyata benar dia membentuk area supply ya. Seperti itulah kita menentukan target take profit dan lain sebagainya, karena kita ukur kenaikan dari bawah ke atas, koreksi membawa crossing, lajunya sampai kemana, kita ukur high low atau low ke high, kita jadikan TP ideal ya. Setelah mencapai TP ideal, meskipun MA itu masih crossing, tapi kita perlu perhatikan karena kenaikan keduanya itu sudah tercapai rata-rata sama, AB sama dengan CD. Kita lihat price action di area tersebut seperti apa. Tidak langsung kita hold lagi, tidak. Pasti ada penerusan pembentukan zona baru untuk meneruskan sebuah laju harga. Ternyata koreksinya seperti ini ya. Seperti ini koreksinya. Nah, setelah dia ada koreksi 2 membentur ini, dia naiknya 2 lagi buyer. 2 buyernya itu sangat kecil, tercover di area seller. Berarti dia nggak kuat naik. Turun lagi, mencoba lagi. Ya. Terus ketemu nih supportnya ya. Supportnya ketemu.
support dan resisten pertamanya ketemu. Ini. Ya. Resisten sudah ketemu, fraktal low-nya sudah ketemu, dia menembus kemana harga? Menembus. Kita lihat yang menembus itu mana? Maksudnya menembus itu candle yang sanggup close di bawah support atau resisten, itu namanya penerusan. Kalau baru masih berjalan, bisa jadi false break ya. Dia ke atas nggak taunya tutupnya di bawahnya. Nah dia kembali lagi. Nah itulah kebanyakan orang terfloating. Makanya trading itu harus hati-hati. Lebih baik kita menunggu satu candle close baru kita entry seperti ini. Ternyata ini ada laju harga candle yang ini. Ini ya. Candle ini sanggup menembus ini resisten supportnya ini. Just close, laju ke bawah membawa crossing ini. Crossing. Sampai ada crossing itu. Crossing turun ada ini. Crossing sampai crossing, kalau saya tetap konfirmasi crossingnya. Crossing muncul seller, muncul buyer koreksi ini kita sell. Sellnya kita dapatnya sedikit karena crossingnya di sini. Sellnya kita dapat sedikit. Makanya kita penguasaan time frame itu harus cermat. Kalau di time frame kecil bisa sangat terlihat jelas ya, Makanya penguasaan trend, makanya saya suka di area-area support resisten itu saya pakai time frame M5 dan M1 untuk sejak dini saya itu. Biar nggak kelihatan, biar nggak ketinggalan, nggak kelihatan. Ya ilustrasinya ini, height-nya ketemu, low-nya ketemu, kita kurung zonasi lebar memang. Ternyata inilah candle ini yang dropping, membawa dropping di M15 ya. Ini candle ini membawa dropping, dia turun, koreksi ini ada buyer satu nempel, kita sell. Sellnya sanggup menembus fraktal bawahnya low, berarti masih ada indikasi turun lagi. Tunggu di saat ada buyer menyentuh, harga menyentuh MA lagi. Ternyata penyentuhan MA-nya ini melebihi ngebreak daripada resisten ini, ngebreak daripada MA yang besar ini. Jadi bisa diindikasikan kalau MA dua-duanya itu sudah ditabrak harga, laju harga kemungkinan sudah melemah, tidak panjang lagi ya. Kita cari support terdekatnya yang belum pernah disentuh. Berarti supportnya ini ada fraktal ini. Ya, antisipasi harga yang dari sini, ya, itu supportnya di sini. Karena ini low-nya ini sudah penurunan low semakin turun ya fraktalnya supportnya. Kita lihat reaksi harga di support ini. Ternyata reaksi harga di support ini tidak sanggup ditembus oleh harga. Hanya ditusuk, tidak ada close satu candle pun yang close di bawahnya. Setelah terjadi ini falling wedge atau apa ini ya, menggumpal harga, ada satu buyer yang sanggup nge-break beberapa resisten ini. Break berarti dia break ke atas. Tunggu retrace-nya ini candle kecil dua ini. Dua seller. Retrace itu bisa diketahui. Retrace-nya, karakter retrace harga itu dua candle kecil-kecil itu, atau satu candle seller dan lain sebagainya. Yang jelas batasannya adalah kalau breakout begini, satu candle yang nge-break ini antara support dan resistennya. Nih. Satu candle yang nge-break nih, meskipun belum crossing ya. Ini kan nge-break ini beberapa fraktal nih, satu candle nih, break. Dia retrace, turunnya sellernya yang kita lihat. Setelah terbentuk satu seller atau dua seller kecil, kita langsung open posisi buy. Atau inilah, atau di saat retrace-nya menyentuh MA yang di break atau close di atas MA yang besar, karena crossing-nya tersebut sudah membreak out 2 MA yang besar sekaligus dan close di atasnya. Berikut retrace-nya nggak sanggup kembali meng-close di bawah MA dan cenderung mengerucut, ya di situ kita langsung buy. Berarti di saat dia
breakout retrace 2 ini kita langsung buy di sini dengan stop loss ya di bawah ini satu candle yang besar ini. Ya. Itu terapkan sistem trading seperti itu. Saya terapkan sistem trading seperti itu karena saya mengantisipasi kerugian yang sangat besar, ya. Di saat harga itu sanggup membreak kembali daripada buyer yang membreak out banyak resisten ini, dia juga lemah lagi, dia akan sampai menguji support bawah sini lagi. Dia akan ada kebingungan harga lagi, ya. Tapi di saat dia laju membreak out ini, berarti dia laju ke atas sampai resisten terdekat. Resisten terdekatnya kalau market masih berjalan ya di sini. Ya ini. Di harga open lah. Kalau saya take profit di harga open sebelah kiri. Harga open candle yang ada fraktalnya. Kalau dia laju lagi berarti dia sampai sini lagi. Nih. Harga open yang ada fraktalnya. Sampai di sini lagi. Harga open, ya. Itu shift profit di situ saya. Jadi take profitnya di harga open candle yang ada fraktalnya. Untuk limitnya bisa di ujung fraktal. Itu teknik saya, ya. Intinya seperti itu. Di saat crossing tunggu ada koreksi harga. Di saat dia menyentuh kita open posisi. Dan bila mana crossingnya candle tersebut sudah di break dua-duanya, berarti tandanya harga tidak akan laju jauh lagi. Berarti yang kita perlu lakukan adalah mencari posisi support atau resisten terdekat di antara harga yang baru menyentuh 2 MA ya, 2 MA tersebut untuk sebagai tolak balik harga dengan melihat price action yang terjadi di support atau resisten terdekat yang belum pernah disentuh tersebut. Seperti halnya ini. Ini kan sudah 2 MA sudah di break semua toh oleh candle ini. Dia naiknya nggak tinggi, turun lagi. Karena di sini pasti ada support yang fresh. Nih, atau resisten sebelumnya. Kita lihat 17.01 ya. 17.01. 17 ini, bener toh? Di sini, ini di area ini loh high-nya ini. Pasti ada fraktal di sini yang belum pernah disentuh. Nih, penurunannya di sini. Ya seperti itulah kita trading dengan zonasi kita gunakan, trend MA kita pakai, karakter candle dengan support resistennya kita pakai. Kita tidak boleh terpaku. Berikut dengan bagaimana dengan MACD-nya. MACD-nya ya, setelah kita mengukur high, low ke high 2 kalinya, kita lihat MACD. Itu ditandai dengan histogramnya yang di bawah ini, line merah ini. Berarti kenaikan harga itu sudah melemah, ditandai dengan histogram yang berada di bawah ini. Nah, kita tunggu crossing MA. Crossing MA di sini, gitu. Ini crossing MA. Histogramnya masih di atas. Nih. Setelah histogramnya di bawah, gitu. Histogramnya di bawah ini, berarti fix harga kembali turun. Kita entry di saat menyentuh kembali MA dengan crossingnya. Seperti itu. Target 2-3 candle selesai, namanya scalping, ya. Semakin banyak kita entry dengan tepatnya sebuah entry posisi dengan target 2 candle, saya rasa sehari sudah cukup banyak dengan resiko-resiko yang kita tempatkan yang sangat kecil, ya, karena penempatan resiko adalah di koreksi harga tersebut, di atas atau di bawah itu penempatan resiko. Semoga bermanfaat, ya. Nanti sambil berjalan saya akan pandu edukasi live trading agar kita semuanya terbantukan dalam trading. Terima kasih.